Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Saputri dengan NIM 250355030. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dasar-dasar ilmu pendidikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan upaya pembaruan masalah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan bangsa. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan kebutuhan masyarakat, berbagai permasalahan pendidikan terus muncul. Oleh karena itu, diperlukan sebagai upaya pembaruan agar sistem pendidikan mampu memberikan layanan yang berkualitas, merata, dan sesuai dengan tuntunan zaman. Beberapa upaya pembaruan pendidikan yang dilakukan antara lain melalui perubahan kurikulum, pengelolaan pendidikan yang inovatif, dan pengembangan pendidikan luar biasa. Yang pertama, ada perubahan kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman utama dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Perubahan kurikulum dilakukan untuk menyesuaikan tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran dengan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik harus mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntunan dunia kerja. Perubahan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang baik. Selain itu, perubahan kurikulum juga dilakukan agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik. Dengan adanya pembaruan kurikulum, diharapkan peserta didik tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perubahan kurikulum juga memerlukan kesiapan dari berbagai pihak, seperti guru, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Guru harus menyesuaikan metode pembelajaran dengan kurikulum yang baru sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Yang kedua, ada pengelolaan pendidikan inovatif seperti SD kecil, SD Pamong, SMP terbuka, SMA terbuka, universitas terbuka, dan lain-lain. Pengelolaan pendidikan inovatif merupakan upaya untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi dan sosial. Inovasi dalam pengelolaan pendidikan dilakukan agar layanan pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih efektif. Yang pertama, ada SD kecil, merupakan model pendidikan yang diselenggarakan di daerah dengan jumlah peserta didik yang sedikit dan keterbatasan tenaga pendidik. Dalam pelaksanaannya, satu guru dapat mengajar beberapa tingkat kelas sekaligus. Yang kedua, ada SD Pamong. SD Pamong adalah sistem pendidikan yang menekankan kemandirian belajar peserta didik dengan bimbingan seorang pamong atau pembimbing. Sistem ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai kemampuan dan kecepatan masing-masing. Yang ketiga, ada SMP terbuka atau SMPT dan SMA terbuka atau SMAT. Dirancang untuk memberikan kesempatan belajar kepada siswa yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler karena alasan ekonomi, pekerjaan, atau jarak tempat tinggal yang jauh dari sekolah. Pembelajaran dilakukan secara fleksibel dengan bimbingan guru dan modul belajar mandiri. Yang kelima, ada universitas terbuka atau UT. Merupakan bentuk tinggi jarak jauh yang memungkinkan masyarakat memperoleh pendidikan tinggi tanpa harus mengikuti perkuliahan secara tatap muka setiap hari. Sistem ini sangat membantu masyarakat yang sudah bekerja atau memiliki keterbatasan waktu dan tempat. Melalui berbagai bentuk pengelolaan pendidikan inovatif tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan pemerataan pendidikan dan mengurangi kesenjangan akses pendidikan antar wilayah. Baiklah, selanjutnya ada pengembangan pendidikan luar sekolah seperti kerja paket A, paket D, paket C, kursus, diklat, dan lain-lain. Pendidikan luar sekolah merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal. Pendidikan ini bertujuan memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat yang belum atau tidak mengikuti pendidikan formal. Salah satu bentuk pendidikan luar sekolah adalah program kerja paket A yang setara dengan jenjang sekolah dasar atau SD.
Program ini ditunjukkan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Kerja paket B setara dengan sekolah menengah pertama SMP, sedangkan kerja paket C setara dengan sekolah menengah atas atau SMA. Program-program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh ijazah yang setara dengan pendidikan formal sehingga dapat melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan yang lebih layak. Selain itu, terdapat kursus keterampilan yang bertujuan mengembangkan kemampuan tertentu, seperti kursus komputer bahasa asing, menjahit, tata boga, dan lain-lain. Kursus ini membantu masyarakat memperoleh keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk bekerja atau berwirausaha. Pendidikan dan pelatihan diklat yang juga merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme seseorang dalam bidang tertentu. Diklat banyak diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan pendidikan luar sekolah sangat penting karena mampu menjangkau masyarakat yang tidak terlayani oleh pendidikan formal. Dengan demikian, kesempatan memperoleh pendidikan menjadi lebih luas dan merata. Kesimpulan dari lima penjelasan tersebut yaitu pembaruan pendidikan merupakan langkah penting dalam mengatasi berbagai permasalahan pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui perubahan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, pengelolaan pendidikan yang inovatif untuk memperluas akses pendidikan, serta pengembangan pendidikan luar biasa yang memberikan kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat. Melalui berbagai upaya pembaruan ini, diharapkan kualitas, pemerataan, dan relevansi pendidikan dapat terus meningkat sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.